الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال Ar-Ruknur Rabi'u, adapun rukun sembahyang yang keempat, Qiraatul Fatihati, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin, wajib membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Sawa'an akanatis sholatu fardhan aw naflan, sama saja apakah sholatnya fardu atau sholatnya sunnah, wajib baca Fatihah. Buat siapa? Alal imami, buat imam. Kalau sholat berjamaah, jadi imam wajib baca surah Fatihah tiap rakaat. Wal makmumi, yang jadi makmum, makmumnya makmum muwafiq atau makmum muwafaqah, makmum yang ngikutin dari awal. Berbeda kasusnya dengan makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan. Contoh makmum yang ketinggalan, ada orang masuk ke musola, masuk masjid, ketika ingin sholat berjamaah, imam pada rakaat yang pertama bacanya surah Qul misal. Pas ada seorang makmum yang masuk, kemudian dia takbiratul ihram, si imam baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam ruku, makmum takbiratul ihram. Ini buat si makmum wajib ngikutin imam, berarti ruku langsung. Fatihahnya bagaimana? Kan wajib katanya Fatihah tiap rakaat buat si makmum, makmum yang muwafaqah, makmum yang ngikutin dari awal, bukan makmum yang ketinggalan sampai sholat berjamaah imamnya sudah ruku. Kalau yang begitu, makmum boleh ninggalin baca surah Fatihah. Nanti Fatihahnya ditanggung sama imam. Itu pun ada syaratnya, kalau imam yang dapat menanggung bacaannya si makmum. Orang dia sendiri juga kalau bisa nanggung dirinya, bagaimana nanggung orang lain? Nanti ada imam yang gak bisa menanggung bacaan Fatihahnya, buat dirinya sendiri gak bisa, apalagi buat si makmum. Dan yang ketiga, wajib baca Fatihah tiap rakaat wal munfaridi, buat orang yang sholatnya sendiri. Ntar ada ajaran nih. Dulu saya ingat pernah ditanyakan Bang Yahya, dan dia itu pernah dapat dari orang lain juga. Kalau imam udah baca Fatihah, kita makmum berusaha baca Fatihah karena ditanggung sama imam. Waktu itu begitu, masih ingat nggak Pak? Masih belum Bapak ingat. Itu yang saya ingat begitu pertanyaannya. Wah, tetap wajib. Dalilnya di dalam hadis yang sahih, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Fatihah. Bahasanya la sholata liman, tidak sah sholatnya buat seseorang. Yang namanya orang itu makmum, imam, mau sholatnya sendiri, itu orang namanya.
Nggak disebut la sholata liman makmum gitu, la sholata lil makmum kan, la sholata lil imam enggak juga, la sholata lil munfaridi enggak juga. Hadisnya la sholata liman, tidak sah sholatnya buat orang yang kagak baca Fatihah di dalam sholat. Dia rokaat jadi wajib. Dan Fatihah ini ada syaratnya. Ada 12. Dari 12 syarat Fatihah kalau nggak terpenuhi satu aja, sampai kelewat atau sengaja ditinggalin atau sengaja dia kagak kerjain, dari 12 syarat ini satu aja, maka Fatihahnya tidak sah. Fatihah nggak sah, sembahyang ikut jadi nggak sah. Apa itu yang pertama syaratnya? At-tartibu, mesti tertib. Nggak boleh baca Fatihah kagak tertib. Misal Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ihdinas shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah, diacak-acak nggak tertib, maka Fatihahnya tidak sah. Salat ngikut jadi tidak sah. Yang kedua, al-mu'alatu, berturut-turut. Lah kalau ngambil nafas bagaimana? Fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktatin tanaffus. Maka enggak ngapa-ngapa, enggak batal sembahyangnya apabila ada pemisah antara ayat dalam surah Fatihah yang ngelebihin sakta nafas. Sakta dia satu nafas, dia sampai lebih dari satu nafas. Misal begini, emang sembahyang sholatnya sebelum sembahyang sampai lari-larian, jalan terburu-buru, akhirnya ngos-ngosan sampai dibaca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ngos-ngosan itu berapa kali nafas tuh? 2 kali nafas, 3 kali nafas, enggak ngapa-ngapa. Fayadurru, maka sholatnya bisa batal kalau sampai nafasnya ngelebihin sampai kayak orang yang lagi baca Quran. Qori acara Rabiul Awal Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya banget. Ambil nafas. Terus udah ambil nafas begini, kedengeran suaranya. Suaranya kedengeran di speaker. Ngambil nafas. Tapi ketika udah ngambil nafas, udah begitu nggak jadi. Dia belum siap nih. Akhirnya baru ngambil nafas lagi. Nah kalau begitu sembahyangnya batal. Karena Fatihahnya batal. Fatihahnya jadi batal. Ya kita kalau imamnya begitu kayak Qori, acara Rabiul Awal, acara Maulid Nabi, sembahyangnya maghrib, yang buru bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buru bubar. Maklum ya. Juara CRT, juara 1 CRT. Ini juga nafas sudah nggak apa-apa. Ya kalau dulu waktu belajar masih bisa. Kalau udah nggak apa-apa belajar itu lagu. Nah itu pakai lagu. Nah kalau sholat berjamaah atau sholat kita 5 waktu, ya minimal murattal. Jangan sampai lagu Ros, Bayati, Jawab, Nahwan, apalagi Sikah. Bukan sikeh, kalau orang Betawi dia itu sikah sebenarnya. Nah itu pakai lagu-lagu gitu. Nah ini jadi batal Fatihah. Karena harus bermualat, berturut-turut berkesinambungan.
pengampungan, nggak boleh ada pemisah antara ayat pertama, kedua, dua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, mengatur hurufnya, harus dijaga huruf-hurufnya. Maaf, apabila barangkali di sini ada orang yang dari Jawa, tapi nggak semua. Ada satu daerah di daerah Selawi, itu ada satu kampung yang kalau baca Fatihah ayat yang kedua setelah basmalah, basmalah kan ayat pertama, ayat kedua berarti alhamdulillah. Lempengan baca alhamdulillah dia bukan alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngar-Rahman ngar-Rahim. Begitu. Nah kalau kita kan belum ngalamin gitu. Kalau orang Jakarta belum ngalamin, orang Selawi itu ada beberapa, ada satu kampung itu bacanya begitu. Akhirnya sekarang masuk santri-santri dari pondok pesantren ngajarin lahjah lidahnya memang udah kaku, saking kakunya udah mengakar sampai begitu. Maka suka ada orangnya ketika mari sama-sama kita membaca ulul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Pakai K, Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah. Nah kalau urusan Al-Fatihah atau Al-Fatihah nggak ada urusan tentang sembahyangnya, tapi surah Al-Fatihahnya ada. Nah ini harus dijaga hurufnya, nggak boleh diganti, nggak boleh diganti. Diganti dengan huruf yang lain kayak tadi alamin, air diganti ngalamin. Atau juga waladhdallin dia ganti pakai zo, waladhdallin pakai zo, batal sembahyangnya. Yang keempat mura'atu tasydidatuha, mura'atu tasydidatiha, wajib menjaga tasdid-tasdidnya dalam surah Al-Fatihah. Ini pernah kita bahas sebenarnya. Tasdid dalam Al-Fatihah berapa dah? Masih ingat itu, alhamdulillah gitu. Berarti ngaji itu, berarti ngaji. Ya kalau yang lupa mah berarti waktu itu yang membutuh bawaannya lupa, itu mah karakter. Udah karakternya manusia banyak lupanya. Tasdid dalam surah Al-Fatihah 14 tuh tasdid, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dikurangi. Kalau seandainya ada orang yang sengaja lempengan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lempengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan ada tasdidnya, iya itu ada tasdidnya. Ada orang yang baca nggak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Sembahyangnya batal. Tapi kalau masih samar-samar, kayak kedengeran ada tasdidnya, masih sah. Kalau masih samar-samar, mana dalilnya? Amma idza syaddada mukhaffafan batalat sholatu in taghayyara makna ma'al ilmi. Adapun apabila tasdidnya mukhaffafan itu sengaja dia tahu itu tasdid tapi nggak dibaca tasdid, disamar-samarin sama dia, batalat sholatu, batal sembahyangnya. Walau khaffafa musyaddadan lam yuqtadda bi qiraatihi. Kalau seandainya dia takhfifkan tasdidnya, dia ringanin tasdidnya, lam yuqtadda sampai tidak dianggap bacaan, fa alaihi ayyu'idahu musyaddadan, maka wajib diulang. Misal kita begini, lidah lagi ngelengsok, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kayak kurang ada tasdid, boleh diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ada betul-betul jelas tasdidnya. Maka kalau dikurangin satu ya bukan 14, 13. Kalau 13 bukan tasdid di dalam surah Al-Fatihah. Sengaja pas
lempengan iya anak budu, dia sengaja nggak pakai tasdid. Ketika dia nggak pakai tasdid, dia tahu artinya dan dia yakinin maknanya, maka sembahyangnya batal dan dia dalam keadaan kufur murtad kafir. Karena iya kana budu dengan iya kana budu beda. Kalau iya kana budu nggak pakai tasdid, maknanya daus syamsi, cahaya matahari. Nak budu kami sembah, ya kan murtad, nyembah matahari, agama Sinto. Nah dulu tentang iya kana budu ini saya ada satu kisah, satu hikayat dalam kitab Nawadir. Ada orang yang ahli ibadah, ana rajulan dakhala fi shalah idza wasala ila qiraati iyyaka na'budu. Ada seseorang yang ahli ibadah, boleh membayar, kerjaannya ibadah. Lempengan dia sholat, lafaz iyyaka na'budu ada suara, di telinganya ada suara kadzabta, ente bohong. Kan iyyaka na'budu itu hanya kepada engkau kami menyembah. Lalu di telinganya kedengaran kadzabta, kau dusta, kau bohong, bukan Allah yang kau sembah. Apa suara itu mengatakan innama ta'budul khalqa, sesungguhnya kau menyembah para manusia. Itu ada orang yang ahli ibadah lagi sembahyang, kedengaran di telinganya yang ente sembah bukan Allah, manusia, ente bohong, menyembah Allah. Rapi sembahyang, dia taubat mikirin tuh suara. Akhirnya ini orang uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, nggak mau ketemu sama orang. Pokoknya ada di dalam rumah, nggak mau ketemu sama orang gara-gara lagi sembahyang tadi ada suara yang kau sembah manusia. Akhirnya uzlah. Udah rapi uzlah, sholat lagi. Karena kewajiban dia sholat. Lempengan lafaz iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami sembah, ada suara lagi, kadzabta, kau dusta. Fa innama ta'budu zaujata, fa innama ta'budu zaujata, kau dusta yang kau sembah istrimu. Karena ini orang udah punya istri. Kata suara di telinganya, ente bohong menyembah Allah, yang ente sembah istri. Buktinya lempengan ngaji malam Jumat. Kebetulan biasanya malam Jumat itu 9:30 paling telat bubar. Ini tumben-tumbenan jam 12 belum pulang ke rumah. Di WhatsApp sama bininya, Bang, tumben-tumbenan ngaji malam Jumat jam 12 belum pulang. Kira-kira kita yang di WhatsApp sama bini pulang orang? Pulang gitu. Ya itu namanya nyembah bini, nyembah istri. Kalau takut sama istri sih gitu, takutnya sama istri. Itu kita di akhir zaman. Ini yang ahli ibadah digituin tuh yang nama ahli ibadah. Yang ente sembah bukan Allah, yang ente sembah istri. Kenapa? Lempengan ditelepon sama istri, buru-buru pulang. Giliran dipanggil sama istri, buru-buru nyaut. Coba dipanggil sama Allah besok nih, jam 11:41 azan Jumat yang pertama. Belum berangkat Pak, baru azan pertama. Bener gak? Iya, emang kita sih pelakunya. Terus baru azan pertama, karena itu baru udah azan kedua, belum komat gitu, belum komat. Pas udah komat, belum bubar gitu, belum bubar gimana? Itu kita kagak Jumatan. Panggilan Allah dia lambat-lambatin, tapi panggilan istrinya buru-buru. Emang apa? Orang laki rata-rata 99,9% takutnya bukan sama Allah, tapi takutnya sama bini gitu, takutnya sama istri. Ya coba
apalagi kalau takut pula kalau bininya. Itu seorang yang ahli ibadah, ketika lagi sembahyang yang kau sembah istrimu. Akhirnya nih orang tapi sembahyang, fatollah kau zaujatahu, dia ceraiin bininya gara-gara dia dianggap nyembah istrinya, akhirnya istrinya diceraiin. Terus sembahyang lagi, ahli ibadah. Pas lagi sembahyang, iya karena dulu lagi ada suara lagi, kadang tak kau bohong. Tak dulu siapa yang kau sembah pakaianmu, hartamu, tapi salah. Seluruh hartanya dia sedekahin ke orang. Dia hanya punya 2 helai kain. Yang dia punya hanya 2 helai kain. Semuanya hartanya, pakaiannya dia sedekahin ke orang. Gara-gara ada suara kau menyembah pakaianmu, hartamu yang kau sembah. Coba kita lebih banyak nyebut-nyebut harta atau lebih banyak mencari harta atau mencari Allah? Lebih banyak cari harta, maka disebut dengan hambanya nyembah harta. Bukan enggak boleh punya harta, bukan. Yang dimaksud dengan tarku bin dunia, zuhud dunia, atau meninggalkan cinta hatinya kita terhadap dunia, itu seukuran. Yang namanya dunia yang boleh kita miliki seukuran sesuai dengan syariat. Syariat itu kebutuhan kita. Misal kita butuh setiap hari buat makan 200.000, keluarga sehari 200.000 misal, anak 4, 200.000 cukup sehari cukup. Tapi dia kejar-kejar 500. Berbeda dengan orang yang dapat hari ini buat makan 200, dapatnya 500, yang 300 dia sisihkan. Itu namanya tidak hubung dunia. Hatinya gak contoh, ya Allah saya perlunya 200, kau kasih 500, yang 300 dia sisihkan, dia tabungin buat nanti besoknya. Barangkali besok nggak dapat 200, besok cuma dapat 50, ya kan ada yang nambah di terus 150, masih ada 150 lagi. Nah itu namanya tidak hubur dunia. Ditinggalin ya orang, akhirnya cuma punya 2 helai kain sembahyang. Ketika dia sholat lagi dengan 2 helai kain, maka sodakta, kau itu benar menyembah kepada Allah. Nah, itu kisah saya ingat tentang lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu syarat yang kelima, syarat Fatihah, alla yasbuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha al-qiraah. Syarat yang kelima, ketika lagi baca Fatihah enggak boleh diam yang lama, dan juga kagak boleh diam yang sebentar, yang tujuannya memutuskan bacaan. Bisa lagi sembahyang, ini kita bukan hambanya Allah, hambanya handphone. Allahu Akbar. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Handphone tuh kayak bunyi handphone, dia berhenti dulu, nggak diterusin, kan maksudnya ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Dia dengerin kayak suara handphone siapa ya? Dia berhenti dulu. Lagi baca Fatihah lepungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sengaja dia berhentiin, tujuannya buat dengerin handphone siapa yang bunyi. Nah, apa handphone saya? Terus dia lirik-lirik, yang manggil siapa sih? Yang manggil kebetulan orang yang udah janjiin bawain duit itu. Akhirnya apa dah? Ya kita batalin sembahyang kita. Nah, walaupun nggak dibatalin, sembahyangnya udah otomatis batal. Sama kayak dulu kalau handphone sekarang kan sentuh. Kalau dulu sebelum yang sentuh itu kan tombol. Itu sering di masjid Al-Qudawi itu sering. Jadi makmum bawa handphone, sholat maghrib, johor, handphonenya bunyi. Itu bunyi berkali-kali sampai dipencet sama dia.
Nah, kira-kira mencet handphone ada niatan gak? Ada niatan, berarti niat keluar dari sholat, maka sembahyangnya batal. Sembahyang batal. Itu syaratnya. Yang kelima. Yang keenam, qiraat kulli ayatiha wa minhal basmalah. Membaca tiap-tiap ayat diantaranya basmalah. Jadi bismillah itu wajib, karena merupakan satu ayat dalam surah Fatihah. Kan surah Fatihah itu sab'ul masani, ada 7 ayat. Ayat pertamanya yaitu basmalah. Semua 4 mazhab sepakat basmalah itu ayat dari Fatihah. Cuma kaitannya ada yang beda. Mazhab Imam Hanafi, ketika sholat maghrib, isya dan subuh, bismillahnya wajib dibaca, tapi kagak wajib kencang, jadi sir. Atau mazhab Imam Hambali seperti Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang ada di Masjidil Haram, yang suaranya melengking, keras, kencang. Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang merotak, nah itu nggak baca bismillah. Baca sebenarnya, baca bismillah, cuma sir. Maka kadang kalau MP3 rekamannya Alhamdulillahirabbil alamin, ada bismillahnya walaupun sir. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, karena bismillah merupakan ayat dari Fatihah, lempengan sholat maghrib jadi imam atau sholat sendiri, isya dan subuh, maka bismillahnya juga jahar ataupun kencang. Nah, nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas syarat yang ke-7. Masih ada berapa syarat lagi? 12 dikurangi 6, berarti 6 lagi. Masih ada 6 syarat lagi tentang membaca surah Fatihah. Dan hukum buat orang yang kagak mampu membaca surah Al-Fatihah, bagaimana tentang? Atau kadang suka ada orang yang di sini ada lendir, lempengan baca Fatihah ada lendir, sampai akhirnya dia dehemin, batal orang bacaan Fatihahnya atau sholatnya batal orang. Insyaallah di pertemuan akan datang. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.